Deretan bupati di Jawa Timur yang gemar memperkaya diri terciduk KPK. Pada tanggal 10 Mei 2021 kemarin, Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat juga terjerat OTT KPK. Saat itu penangkapan dilakukan oleh KPK bersama Polri. Penyidikan kasus ini dilanjutkan oleh penyidik Dit Tipikor Bareskrim Polri dengan dukungan dan kerjasama dari KPK. Polri kemudian menetapkan Novi sebagai tersangka. Ia diduga terlibat dalam kasus dugaan korupsi penerimaan hadiah atau janji terkait pengurusan promosi jabatan di Pemkab Nganjuk. Selain Novi, KPK juga menetapkan 6 orang tersangka dalam kasus ini, yaitu Camat Pace Dubriono, Camat Tanjung Anom, dan sebagai PLT Camat Sukomoro Edi Srijato dan Camat Brebek Haryanto. KPK juga menetapkan Camat Loceret Bambang Subagio, mantan Camat Sukomoro, Tri Basuki Widodo, dan Ajudan Bupati Nganjuk M. Iza Buhtadin sebagai tersangka. Novi adalah Bupati Nganjuk kedua yang ditangkap atas dugaan tindak pidana korupsi. Tim Satuan Tugas Satgas Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan operasi tangkap tangan pada wilayah yang sama, yaitu di Kabupaten Nganjuk, tepatnya Rabu tanggal 25 bulan 10 2017 lalu. Saat itu tim lembaga anti rasuah menangkap Bupati Nganjuk Taufikur Rahman periode 2013 hingga 2018. Taufikur Rahman atas kasus korupsi yang sama, yakni jual beli jabatan. Saat itu Taufikur Rahman melakukan jual beli jabatan dengan nilai 1,3 miliar. Kemudian pada 7 Januari 2020, Bupati Sidoarjo Saiful Ilah juga terjaring OTT KPK. Saat itu Saiful ditangkap oleh KPK di kantornya di Sidoarjo. Saat itu KPK menyita uang senilai hampir 2 miliar dari sejumlah pihak dalam rangkaian operasi tangkap tangan yang menjerat Saiful Ilah. KPK kemudian menetapkan Saiful bersama 5 orang lainnya sebagai tersangka yang terdiri atas 3 tersangka penerima suap dan 2 tersangka pemberi suap, yakni Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sidoarjo, yaitu Sunarti Setianingsih. Kemudian pejabat pembuat komitmen pada Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sidoarjo, Judi Tetra Hastoto, serta Kepala Bagian Unit Layanan Pengadaan Sanajihitu Sangaji. Sementara 2 tersangka lainnya sebagai pemberi suap dari pihak swasta bernama Ibnu Gofur dan Totok Sumedi. Kasus bermula dari permintaan pihak swasta, yakni Ibnu kepada Saiful untuk memenangkan dalam lelang proyek Jalan Candi Prasung senilai 21,5 miliar. Pada Agustus-September 2019, beberapa perusahaan Ibnu memenangi sejumlah proyek dengan nilai masing-masing 13,4 miliar, 17,5 miliar, dan 5,5 miliar. Kemudian pada 8 Februari 2018, Bupati Jombang Nyono Suharli Wihandoko juga pernah tertangkap tangan oleh KPK di stasiun Balapan Solo. Saat itu Nyono menerima suap dari PLT Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang Ina Silestianti sebesar 275 juta rupiah. Suap tersebut diberikan oleh Ina agar Nyono selaku Bupati menetapkan Ina sebagai Kepala Dinas Kesehatan definitif. Uang yang diberikan oleh Ina kepada Nyono berasal dari kutipan jasa pelayanan kesehatan dana kapitasi BPJS dari 34 puskesmas di Jombang. Dana tersebut telah dikumpulkan oleh Ina sejak Juni 2017. Ina sebagai pemberi suap disangka melanggar pasal 5 ayat 1 huruf A atau pasal 5 ayat 1 huruf B atau pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.
Sementara Nyono disangka melanggar pasal 12 huruf A atau pasal 12 huruf B atau pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Kemudian yang terakhir baru saja terjadi kemarin, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menjalankan operasi tangkap tangan atau OTT terhadap beberapa pihak diduga pelaku tindak pidana korupsi di Probolinggo, Jawa Timur pada Senin 30 Agustus 2021 dini hari. Kegiatan tangkap tangan itu menyasar Bupati Probolinggo Puputan Trianasari dan suaminya yang merupakan mantan Bupati Probolinggo 2 periode 2003 hingga 2008 dan 2008 hingga 2013. Sekaligus anggota Dewan Perwakilan Rakyat DPR fraksi Nasdem Hasan Aminuddin. Kasus ini disinyalir terkait dengan jual beli jabatan pejabat kepala desa. Adapun tingkat penindakan KPK turut menangkap beberapa pejabat kepala desa dalam operasi senyap tersebut. Hingga ditetapkan tersangka sebanyak 22 orang sedang menjalani tahanan KPK hingga ke-20 hari ke depan. Demikian info tentang Bupati yang berada di Jawa Timur perkaya diri dengan korupsi. Bagaimana pendapat Anda? Silahkan tulis di kolom komentar.